Bismillah sama okra. Tuh, mosok iya susuku takon ngemuti es kari ini kan tidak boy sekali ya kan, ya kan? Setelah beberapa saat beliau telepon lagi. Nanti kalau seumpamanya isinya narkocoy piye? Saya pikir masalahnya ini tuh sudah selesai Mbak Bu Besti. Tapi ternyata tidak. Pak Bos masih telepon lagi. Iki jadi gini yo toh majikanku ya. Wah. Bismillah. Bosok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya sedang menyepakkan buah untuk susu ya Mbak Bu Besti. Ini tuh melon bekas sembayangan, jadi saya tidak makan. Ini saya bersihkan, sudah saya cuci pakai air matang juga. Tadi tidak ke video. Jadi setelah dicuci pakai air mentah, dicuci pakai air matang, dan saya ini ngesokkannya kebanyakan. Deloklah, harusnya ini tuh setengah mangkok, tapi ya wis benilah tidak apa-apa. Makannya pakai sendok bebek. Ini ada airnya, diketek-ketekkan dulu biar beliau tidak ngamuk-ngamuk. Oke Mbak Bu Besti, mumpung susu lagi anteng, saya mau beres-beres kamar dulu ya, karena sebentar lagi mau fujian. Fujian itu terapi, jadi harus menterapi beliau biar beliau itu bisa berdiri lagi, bisa jalan lagi, kayak gitu loh Mbak Besti. Lali, reseknya belum saya beresi. Ini sampah organik itu membuangnya beda ya Mbak Bu Besti dengan sampah biasa, apalagi kita tinggal di apartemen, biar tidak bau dan menyebabkan laler beserta coro datang berkunjung gitu. Kan ngeri sekali kalau mereka bertamu ke sini. Harus menyepakkan apa untuk suguhan. Ini buangnya ke sini ya Mbak Bu Besti. Ini tuh mesin untuk daur ulang sampah organik. Jeronya seperti itu loh Mbak Bu Besti. Itu yang bawah itu sudah diolah ya kemarin. Jadi ini tuh mengempakkannya itu 1 hari sekali setelah selesai masak untuk makan siang dan makan malam. Kleru, tak pateni. Waduh, mateng aku. Piye gelek mateni? Wah. Tutuplah. Kadung kok. Piye? Terus kalau sudah jadinya seperti ini. Kalau seumpamanya sudah sudah diolah, kameraku rada boh, jadinya seperti itu, kayak tanah gitu loh Mbak Besti. Tuh kayak tanah gitu. Jadi ini bisa buat pupuk, bisa buat menanam sayur, bunga, dan sembarang dengahnya. Kok tidak ketara, kameraku fokusnya kemana? Tuh kayak gitu. Tuh kelihatan tidak? Tuh, kelihatan kan? Seperti itu. Jadi ini bisa buat kompos, bisa buat nanam kembang, nanam sayur, dan lain sebagainya. Nah, sini tak lebokkan lagi. Terus iki bagaimana piye Mbak Besti? Sudah kadung tak empakkan ya, soalnya sensore nganu sekali. Lah wis kadung ya ben lah.
Oke, Mbak Bu Besti, sekarang waktunya ngasih sayur untuk susu. Jadi ini tuh sayurnya itu dibunteli sak cenuk-cenuk gini Mbak Bu Besti. Ini yang bunteli anu ya, Mbak Bos. Saya kalau nyebut xiaoce itu rodok-rodok lambe saya itu ilatnya itu rodok-rodok udah melese-melese gitu loh. Jadi penaknya nyebutnya Mbak Bos saja ya toh. Terus Yansen disebutnya siapa ya? Kang Bos gitulah ya penaknya. Oke, Kang Bos dan Mbak Bos. Jadi ini yang masak adalah Mbak Bos. Terus kemudian setelah mateng itu dibunteli sak cenuk seperti ini. Ini tuh satu porsi ya ceritanya, satu porsi. Nah, karena satu porsi kesedikitan, jadi ini tak kasih 2 porsi. Jadi ini tuh menunya ini kari, tapi ini tuh bahan dasarnya adalah labu blonceng kalau kalian tidak tahu labu, jadi blonceng labu air tapi dimasak kari. Terus kemudian ini okra sama tahu. Jadi ini tuh kemarin pas waktu belanja sama saya di pasar, beliau kan beli blonceng, jadi ini bloncengnya dimasakin buat susu kayak gitu Mbak Bu Besti. Terus karena masaknya cuman sedikit, karena susu itu tidak bisa makan banyak ya toh. Kalau seumpamanya masak dadak fresh langsung disajikan kayak gitu tuh masak sak mini masak biaya Mbak Besti. Jadi akhirnya masak banyak sekalian, terus kemudian dibunteli seperti ini dan disimpan di kulkas. Terus ini mau saya cairkan Mbak Bu Besti, karena kalau tidak dicairkan mosok ya susuku tak akan ngemuti es kari ini kan tidak boy sekali ya kan. Oke, sekarang ini tak buka buntelannya. Terus kemudian ini tak taruh di mangkok sini. Bismillah. Bentukannya kayak gitu loh Mbak Besti. Terus ini tahu, bismillah. Sama okra. Tuh. Sudah cair semua ya. Udah, jadi ini jangannya ada tahu. Saya tahu nih, oh tahunya sudah empuk. Make sure dulu Mbak Bu Besti sudah mencair semuanya esnya. Sampai lupa Mbak Bu Besti, kalau kemarin itu beli ini mangga muda sampai ini sudah empuk dulu lah tuh. Tuh empuk ini tuh, jadi tidak jadi mangga muda, ini mangga kemanjon, karena kan ini empuknya itu karena didelah di dalam kulkas. Oke, sekarang susu sedang makan sayur di keting ya, keting ini ruang tamu ya, beliau nonton TV sekaligus makan sayurnya tadi beliau. Kok saya ngomongnya belibet sekali, pokoknya yus ngono lah Mbak Bu Besti, pokoknya ngono ya. Terus sekarang saya mau cerita. Jadi kemarin itu saya itu ditelepon sama Pak Bos. Iya Pak Bos, anaknya Akong yang kemarin itu majikan saya yang lama. Ditelepon itu sampai pokoknya sampai berkali-kali ditelepon itu, sampai beberapa kali panggilan tidak terjawab. Karena HP saya yang biasanya untuk telepon itu kan HP lama, terus saya taruh di dalam kamar. Terus yang biasa tak pakai itu adalah HP yang biasa buat ngevlog ini, tak go nyanti-nyanti ngetan ngulon ngalor ngidul ya toh. Sedangkan HP lama itu tak taruh di sana kayak gitu. Jadi ya beliau telepon berkali-kali ya tidak tahu. Terus kemudian saya delok tidak ada pesan, jadi beliau cuman menelpon saja tapi tidak meninggalkan pesan ada apa kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus yuk tidak saya telepon balik, soalnya saya di sini itu masih baru. Terus kemudian kalau seumpamanya saya jagongan sama majikan lama itu kan ngomongnya pakai bahasa Mandarin ya Mbak Bu Besti, saya nggak enak kalau didengarkan oleh majikan saya yang sekarang kayak gitu. Nanti mereka kan walaupun mereka tidak niat nguping tapi kan pasti kedengeran kan ya, tidak mungkin saya ngomongnya bisik-bisik ya toh. Terus kalau seumpamanya saya itu ngomongnya teleponnya itu mendelik atau cari tempat sembunyi untuk bisa jagongan, nek endi nggone di mana? Tidak bisa, karena ini tuh RSSSSSSS, rumah sangat sulit sekali selonjor. Apartemen Mbak Bu Besti di kota besar di Taipei, jadi nggak terlalu besar kayak gitu. Mungkin kalau di Indonesia ya kayak rusun gitulah kurang lebihnya.
Ya padahal saya sendiri ya belum pernah lihat rusun. Yes, pokoknya sempit kecil kayak gitu. Jadi saya tidak telepon balik. Terus kemudian setelah beberapa saat beliau telepon lagi dan saya tidak tahu lagi. Terus akhirnya beliau meninggalkan pesan. Enggak ding, tidak. Duluan agensi saya yang telepon. Jadi setelah Pak Bos telepon, kan berkali-kali telepon tidak saya angkat. Terus kemudian agensi saya telepon. Mungkin Pak Bos itu telepon saya tidak saya angkat, langsung menghubungi agensi saya kayak gitu, biar mereka yang telepon saya. Agensi saya telepon ya tidak saya angkat, wong HP ini sitok, wong saya tidak tahu ya tidak keangkat semua ya toh. Terus kemudian agensi saya meninggalkan pesan suara. Ati, kalau kamu sudah tidak repot, tidak sibuk, telepon balik ya, kayak gitu. Terus kemudian Pak Bos masih belum meninggalkan pesan. Terus kemudian akhirnya saya telepon balik agensi. Kalau agensi yang telepon saya berani menelpon balik gitu. Terus kemudian agensi bilang katanya itu tuh ada paketan atas nama saya 2 kali diantar tapi tidak ada orang di rumah. Jadi 2 kali diantar Pak Posnya itu, tapi di rumah tidak ada orang, tidak ada yang menompo. Seperti yang kalian tahu, Pak Bos itu pekerjaannya adalah mendaki gunung lewati lembah setiap hari gitu. Dulu waktu Akong masih ada itu kan saya sama Akong di rumah. Kalau sekarang ya kalau beliau mendaki gunung lewati lembah ya suwong rumahnya Mbak Bu Besti. Jadi 2 kali itu Pak Pos tidak menemukan orang satupun di tempatnya Pak Bos. Akhirnya kalau di sini itu kalau seumpamanya kirim paket 2 kali diantar tapi tidak ada yang menerima, itu biasanya dikasih surat kayak nanti disuruh ngambil di kantor pos, dikasih jangka waktu itu 1 minggu. Jadi temponya cuma 1 minggu. Nanti kalau dalam 1 minggu itu tidak diambil, ya dibalikin ke pengirimnya. Kayak gitu Mbak Bu Besti. Nah Pak Bos itu mungkin menanyakan tentang itu, apakah saya ada pesan paket atau tidak, kayak gitu. Nah menurut ingatan saya, paketan terakhir yang harusnya saya terima adalah paketan cabai dan itu sudah saya terima. Jadi saya langsung mengiling-iling paketan apa ya yang kira-kira belum tak terima. Tidak temu Mbak Bu Besti. Akhirnya daripada nanti isinya barang yang berbahaya atau bagaimana piye gitu, jadi saya tidak berani menyuruh Pak Bos untuk mengambilnya. Saya bilang sama agensi saya tidak punya paketan, tidak ada teman saya yang konfirmasi mengirimkan barang kepada saya. Jadi tidak ada teman saya yang ngomong ke saya kalau ada yang ngirim barang kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus saya juga tidak rumongso beli online, jadi ya saya suruh jarkan saja biar balik kepada pengirim pertamanya, pengirim awalnya kayak gitu. Ya saya tidak merasa beli barang ya, nanti kalau seumpamanya isinya narkocoy piye, kan ya repot, nanti urusannya jadi panjang ya Mbak Bu Besti. Di sini nunut golek upo, terus kalau kayak gitu ya repot saya. Jadi saya bilang sama agensi saya, wes jarkan saja, tidak usah diambil, tidak usah dicikok, biarkan saja balik kepada pengirimnya. Saya bilang seperti itu. Terus ya agensi saya ya udah oke, terus gitu. Saya pikir masalahnya ini tuh sudah selesai Mbak Bu Besti setelah agensi saya bilang seperti itu. Tapi ternyata tidak. Pak Bos masih telepon lagi. Iki jadi gini yo toh majikanku ya. Aku pikirku seperti itu ya Mbak Bu Besti. Karena sekali lagi HP-nya itu tidak pernah saya pegang. Jadi cuman saya taruh di kamar. Saya pegang kemana-mana itu HP baru saya kayak gitu. Akhirnya mungkin saking jibeknya Pak Bos itu menghubungi saya tidak kena-kena, jadi beliau itu meninggalkan pesan. Ternyata kalian tahu apa? Kemiri yang saya dapat luruh, saya dapat ngasak itu, kan itu saya masih punya sekitar 1 kresek gede ya, mungkin sekitar bobot 5 kiloan lah ya, tapi masih ada cangkangnya, belum saya kupas. Itu tuh masih saya simpan di rumahnya Akong. Saya lupa, saya itu sudah menawarkan ke beberapa teman saya, mau tidak kemiri, tapi ini tuh masih ada cangkangnya kayak gitu. Saya tidak ada waktu untuk mengupas. Terus kemudian teman saya tidak ada yang mau Mbak Bu Besti, karena mereka juga tidak ada waktu untuk mengupas. Akhirnya niat saya itu mau saya buang tapi lali.
Jadi tidak kebuang, tetap ada di rumahnya Pak Bos. Terus kemudian ada lagi jajan sak kresek Mbak Besti, lupa saya bawa. Terus kemudian topi yang biasanya tak pakai untuk ke pasar itu ya, kalau itu memang saya itu niatnya sengaja mau saya buang karena ya topinya ini wis mebrek-mebrek Mbak Bu Besti. Terus lagi pula di sini juga tidak terlalu kepake karena saya juga tidak keluar ya kan. Saya meludak di rumah dari pagi ketemu pagi. Terus Pak Bos itu nanyain kabar saya juga. Jadi mungkin niat beliau itu tuh menyampaikan, mungkin loh ya, ini mungkin karena saya juga tidak tahu. Jadi mungkin Pak Bos itu menelpon berkali-kali itu, beliau itu mau menanyakan tentang barang-barang saya yang ketinggalan ini, apakah mau saya ambil atau bagaimana. Sekaligus beliau menanyakan kabar saya kayak gitu. Soalnya itu ada pesan tulisannya how about you. Kayak gitu. Maksudnya piye itu? How about you itu maksudnya kamu di situ bagaimana piye atau bagaimana? Saya kok tidak mudeng. Iya tah? Saya tidak mudeng. Mbak Besti yang tinggal di luar negeri yang biasa ngomong cas-cicus pakai bahasa Inggris tolong. Itu maksudnya bagaimana piye? Jadi terus akhirnya karena mungkin saya bulan ini tidak bisa libur, tidak bisa ngambil ke tempatnya Pak Bos. Kalau bulan depan itu saya khawatir juga tidak bisa karena paspor saya habis, waktunya memperpanjang masa aktifnya. Terus saya juga tidak punya KTP. KTP yang saya maksud di sini adalah KTP Taiwan, bukan KTP Indonesia ya Mbak Bu Besti. Kalau KTP Indonesia kan berlaku seumur hidup ya toh. Kalau KTP Taiwan itu masa berlakunya sesuai dengan kontrak kerja kita. Karena kontrak kerja saya sama Pak Bos sudah putus, alhasil masa aktifnya itu juga sudah putus kayak gitu. Karena saya sudah putus kontrak dengan majikan lama saya, berarti ARC saya sudah tidak berlaku, tidak payu, harus diganti dengan ARC yang baru, dengan majikan yang baru dan alamat yang baru. Waktu putus kontrak dengan majikan lama itu tuh di Taiwan ARC-nya itu masih ada jangka waktu, tempo waktu untuk mencari majikan baru itu 2 bulan. Kalau setelah 2 bulan itu tidak dapat majikan baru, mau tidak mau kita harus keluar meninggalkan Taiwan. Kalau tidak kita dicap sebagai ilegal atau kaburan atau swasta kalau di sini bahasa gaulnya kayak gitu Mbak Bu Besti. Untungnya alhamdulillahnya agensi saya sama majikan lama saya dan majikan baru saya itu alhamdulillahnya itu mereka semua baik sekali ya toh. Jadi ketika saya setelah mendapatkan majikan baru, agensi saya baru mengurus surat putus kontrak saya dengan majikan lama, dan majikan lama juga mengizinkan saya untuk tetap tinggal di tempat beliau sampai saya mendapatkan majikan baru kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ya tidak ada masa tenggang yang terbuang di sini. Wes ngono saja Mbak Bu Besti ceritanya. Saya mau mendelok susu apakah sudah selesai makan sayurnya karena beliau lama sekali, tapi saya mau mengoncai ini dulu Mbak Bu Besti, ini kena dipangan atau tidak. Oh ya sebenarnya saya itu hari ini tuh pengen masak, saya sudah menyepakkan ayam itu di pojokan itu tuh ya toh, tapi badan saya legrek Mbak Bu Besti, rasanya kok digebuki orang sekampung. Jadi ya tidak pernah digebuki orang sekampung sih ya, kira-kira kurang lebihnya seperti itu loh. Pokoknya rencem gitu loh, rasanya itu capek banget. Kan kemarin aku itu habis nggak ada sampai waktu beliau dikremasi itu kan saya tidak leren blas ya. Terus kemudian setelah aku dikremasi itu saya juga tidak leren. Setelah itu langsung pindah ke majikan baru, langsung kerja. Jadi dan tidak ada istirahatnya plus 6 tahun Mbak Besti di Taiwan tidak ada istirahatnya. Makanya saya itu liburnya minta 24 jam itu kenapa? Biar saya bisa tidur. Jadi biar kalau ngopeni pasien kayak gini tuh walaupun malam itu tidur itu kadang-kadang tengah malam itu pasiennya gugah ya, kroso ngising lah, kroso ngelak lah, kroso pipis lah, kroso bagaimana kayak gitu kan, sebentar-sebentar digugah suruh tangi kayak gitu. Jadi tidurnya tidak jenak. Makanya saya itu minta libur 24 jam itu biar apa? Biar bisa tidur. Biar bisa tidur tanpa gangguan pasien dan bisa bangkong gitu loh Mbak Besti. Oke, sekarang saya mau mengoncai ini dulu. Bismillah. Wah, mateng tenan Mbak Besti, wes lah ndak apa-apa. Ini saya cuci dulu kulitnya ya. Bismillah. Jangan kandel-kandel iman-iman. Susah sekali.
Bismillah. Kepadangan soalnya di bawah lampu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget Mbak Besti, sumpah. Kalian dengar? Kulitnya ini masih crunchy. Hari ini masih muda loh. Deloklah peloknya tuh. Tapi manis. Saya kan lagi menunggu Isuzu baca buku ya. Terus salfok sama ini kasur baru kucing Mbak Besti. Ya Allah, ada bantalnya. Kasur ini dolanannya cek gitu. Ya Allah, ini terlalu gemas nggak sih? Ya Allah. Terus di sana itu ada tempat minum. Kerucuk kayak air terjun. Terus itu tenda kalau kucingnya mau camping gitu. Arabu. 为了不让去年上方面设置的阿米克设置的700万人，700万人重视每年举办的朝圣仪式，庞大人潮不仅在。Cina membangun perpustakaan di tebing Mbak Besti, delok ini. Di sana bingung membangun, kita masih eker-ekeran barang tidak penting. Destinasi wisata baru ini. Tuh ya. Wei lah. Oh. 不知道。